Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudania Rahma Putri. Aku Paramartasi Alisa. Kami dari kelompok Gerakan Non-Blok. Jadi yang pertama, Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement, yaitu adalah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara yang menganggap negaranya tidak beraliansi dengan blok apapun, mau blok timur maupun blok barat. Nah, jadi latar belakang gerakan non-blok itu dari dua hubungan kubu yang udah nggak perang tapi masih berbeda kubu, yaitu kubu barat dan timur menjadi masalah di kehidupan internasional. Nah, untuk menanggapi situasi ini, negara-negara baru yang mendapatkan kemerdekaan dari kawasan Asia dan Afrika itu melakukan diskusi tepatnya di Konferensi Asia Afrika atau KAA di daerah Bandung, Jawa Barat. Nah di pertemuan ini atau di KAA yang terjadi pada tahun 1955 di Indonesia, lahirlah kesepakatan Dasar-Sila Bandung yang di dalamnya itu memuat prinsip penyelenggaraan kerjasama internasional. Lalu diadakan lagi konferensi tingkat tinggi atau KTT yang satu di Beograd, Yugoslavia. Bertepatan dengan konferensi yang dihadiri oleh 25 negara ini, termasuk Indonesia, baru lahirlah organisasi negara yang netral, yaitu GNB. Oleh karena itu, GNB ditetapkan resmi berdiri pada 1 September 1961. Manfaat bagi Indonesia. Yang pertama, memperkuat politik luar negeri yang bebas dan aktif. GNB memberi ruang untuk menjalin hubungan dengan negara-negara dari berbagai ideologi tanpa membebani tekanan politik. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas internasional. Indonesia diakui sebagai negara yang cinta damai dan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini jadi membuka peluang bagi Indonesia untuk jalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan banyak negara. Yang ketiga, mendukung dekolonasi dan perjuangan kemerdekaan. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, aktif menyuarakan dukungannya bagi negara-negara yang masih berjuang untuk meraih kemerdekaan. Sedangkan manfaat bagi dunia adalah yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan. GNB mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Yang kedua, mendorong kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama Selatan-Selatan didorong oleh GNB untuk membantu mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang. Yang ketiga, mendukung dekolonasi dan hak penentuan nasib sendiri. GNB menentang segala bentuk kolonialisme, neokolonialisme, dan imperialisme. GNB juga mendorong negara-negara anggota untuk memiliki hak menentukan nasib sendiri dan menjaga kedaulatan negara. Tujuan dari GNB ini adalah untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Gerakan ini juga mendukung segala bentuk kolonialisme, neokolonialisme, dan rasisme, dan tidak memihak pada blok kekuatan besar manapun. Lalu dampak politik. Negara anggota GNB berupaya untuk tidak memihak dalam konflik antar blok serta mendorong penyelesaian damai melalui diplomasi. GNB secara aktif mendukung gerakan dekolonisasi dan perjuangan kemerdekaan negara-negara yang masih berada di bawah penjajahan. GNB bertujuan untuk menciptakan tahanan dunia yang lebih adil, seimbang, dan yang tidak didominasi oleh kekuatan besar. Lalu untuk dampak ekonomi, membantu mengatasi ketergantungan terhadap blok-blok berkekuatan besar. GNB mendorong agar setiap negara untuk membangun kemandirian ekonomi. GNB memfasilitasi kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara anggota, terutama negara-negara berkembang yang dikenal sebagai
kerjasama selatan. Lalu dampak sosial. Bergabung dengan GNB membantu meningkatkan kredibilitas negara-negara anggota di mata dunia internasional. GNB memberikan platform bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan apresiasi dan kepentingan dalam forum internasional. GNB seringkali berperan sebagai mediator dalam konflik agar negara anggota atau antara negara anggota dengan kekuatan besar. Lalu ada dampak dan positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu peningkatan kerjasama internasional, diplomasi yang lebih luas, dan peningkatan kemandirian. Sedangkan kalau dampak negatifnya itu potensi konflik dan kepentingan dan tergantung pada bantuan luar. Nah, kesimpulan dari gerakan non-blok ini itu bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota, serta menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.